Jadi pengalaman saya, oh Masya Allah. Kenapa orang itu disuruh zuhud, suruh sederhana, suruh apa adanya. Makanya saya ikuti. Misalnya saya beli orang ada mobil baru ganti, padahal punya uang, bisa yang lebih baru. Mobil saya itu tahun piro kabeh. Rata-rata itu 10-20 tahun, 15 tahun gak ganti-ganti. Ya itu terutama tuku sing ini. Gak bisa, ini perasaan saya nggak bisa kayak apa. Apalagi sekarang mau keluar mobil wong saking jemput apa di apaan. Nah saya butuh beli, orang beli yang 500 juta, 600 mobil bang. Saya beli juga, saya beli HES, jadi ada kepentingan orang banyak. Kalau enggak ya nggak beli buat apa. Jadi saya pikir saya membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Kalau masih ini bisa dipakai, saya nggak beli. Badiwara kuno nggak masalah. Orang sudah ganti 10 kali, saya masih pancet aja gak gantikan. Tapi mobil saya itu hampir nggak kepake masalahnya itu. Gitu. Jadi saya sama Umi itu hidupnya ya bisa ngikuti gitu. Jadi nggak punya utang, nggak berarti orang, bahkan masih bisa ngutangi orang kan udah banyak. Saya enak. Padahal Masya Allah, kalau dompet 3 tak tahu no isi ini, nggak ada salam template dulu. Sekarang aja lumayan, manakib orang usaha, biar nggak ada. Ke Madura tuh sampai 15 tahun tuh Rp1 nggak ada. Bensin dewi, anu dewi. Sampai kiai yang saya bawa ke sana karena belum ada kiai ini sing bayar kiai itu uang sing nyeluk. Ya diuji itu sama Allah. Sekarang saya enak. Loh, saya sendirian lagi. Ya tuh. Boloku gak ono sing kiai, Pak Suri durung dadi kiai, Mujaki durung ngono. Kan tambah susah saya. Yang di tepi kiai-kiai di Madura. Ya saya kira enak ada Pak Suri, Ustadz Mujaki, wah ada Ustadz Mahfud, pemane anak Mirwan, Wan. Kalau dulu jangan ya. Kiai datang ini, ya pengelayaninya. Ya siapa ada, ini nggak keder juga, nggak minder. Nggak minder, malah wah yang untuk kiai malah seneng. Nggak minder, padahal nggak punya siapa-siapa. Coba saya ki iso akeh uang, kadang-kadang rada minder ya, padahal sakit uang. Jadi ini ketentuannya, cukup Allah bagiku, nggak oleh mengharap uang. Coba saya ini diangkat wakil talqin setelah 30 tahun nanti di apa? 30 tahun loh baru diangkat wakil talqin. Sekarang orang-orang baru kenal tuh seminggu diangkat wakil talqin. 30 tahun bayangkan. Saya ngusulkan orang semua jadi wakil talqin. Saya nggak pernah ngusulkan. Tapi saya nggak ngiri sekarang kan, waduh kok aku lebih baik aku dan enggak, saya nggak ada yang lebih pintar lebih hebat, oh, tambah seneng saya. Jadi saya nggak mau bersaing, kalau yang lebih hebat tambah seneng, tambah saya lebih bisa memanfaatkannya dia kan. Sekarang kan, oh jangan sampai saya tersaingi kan, ada yang ngono ya, aku enggak. Jadi saya kalau ada yang nyaingi, ada yang itu tambah seneng, nggak ada masalah. Jadi saya nggak ada beban gitu loh. Nah itu jadi pelajaran buat saya. Coba. Terus saya lihat di kehidupan saya, ternyata saya ini banyak ditolong sama Tuhan. Ilmu juga nggak sampai belajarnya ke apa yang nggak sampai gimana gitu ya. Kayak ngelencer, kayak piknik tetap kono sewengi mulai. Ya tuh. Tapi
bisa menyelesaikan syiar itu tadi gitu. Sampai kemana-mana. Cuma bondoe kelihatannya gak kerja ake-ake, gak riado ake-ake, ya gak mondo, ya. Itu tadi. Karena pertolongan Allah itu. Jadi saya rasakan itu, makanya saya ketakutan. Ya tuh. Yang saya minta itu ternyata dulu, wah ini kalau saya diberi gini, banyak ikhwan, nanti gini. Bangga, bisa terkenal. Ada mari menunggu. Uji ini loro kabeh. Nah, kita lagi ya, kita minta ampun sama Tuhan ya. Jadi benar firman Allah itu bahwa bukan banyaknya. Yang paling kamu mau banyak, mau sedikit, itu yang penting kamu istiqomahnya. Jadi bukan banyaknya orang, bukan banyaknya fasilitas, bukan. Setelah kita dalam perjalanan itu baru tahu, kalau enggak memang begitu pikiran kita, logikanya. Ya, setelah ada fasilitasnya banyak, ternyata bukan itu. Oh, bukan. Enggak. Jadi di tasawuf itu betul-betul istilahnya mengenal diri kita baru mengenal Tuhannya itu. Selama ini dia enggak kenal sepersis siapa diri kita, enggak kenal persis siapa Tuhan kita. Setelah dalam perjalanan itu dengan pengalaman-pengalaman itu tadi baru kita kenal, oh iya. Karena kita sudah lakukan dengan logika, dengan sudah dihitung pas, tapi meleset. Baru tahu, ternyata kita lah haulawa. Yang kita perhitungkan kadang-kadang berhasil. Ya, nah itu. Nah, jadi semuanya itu kita ternyata harus pasrah kepada Tuhan. Biar Allah ikut ngatur. Kalau enggak, kamu tabrakan terus. Yang enggak bisa ditabrak itu cuma Tuhan. Kalau di antara kamu masih tabrak-menabrak, sikut-menyikut, tipu-menipu. Pasti itu enggak bisa, enggak. Makanya kalau kamu bersama Allah, bismillahirrahmanirrahim, barang siapa bersama aku, jangan yang di bumi, di langit pun tidak bisa memberi mudarat, itu begitu tidak bisa ditabrak. Dan kamu nggak mau nabrak orang juga. Nah, di situ damai. Kalau nggak lari ke situ, Masya Allah. Imam Ghazali, saya lihat sejarahnya, ulama besar. Yo bingung, terkenal, dunia ke pangkatnya dapat di masyarakat dipuji. Dalam kondisi dia popularitasnya tinggi, kedudukannya tinggi di pemerintahan. Dalam satu dia jadi stres. Darahnya dia mau lari kemana? Pengetahuan cukup, hujahnya kepada orang nggak ada yang bisa mujah balik. Tapi dia kalah dengan dirinya sendiri, yaitu musuh dalam selimutnya nafsunya, itu kalah dia. Lupa dia belum pernah, ya cuma melihat semut di seberang lautan gajah, ini gak ketok deh. Nah, ternyata setelah dia mendapatkan 34 tahun umurnya jadi profesor, justru dimuliakan manusia, di Allah dia merasa terhinakan. Dia cari itu, apa sing salah? Ternyata kurang dekat sama Tuhan. Setelah dia ditalkin, baru dia ditinggalkan dunianya itu. Berkhormat lagi di menara itu 15 tahun sampai 20 tahun. Baru dia lego. Selama ini dikira semuanya itu bisa menghantar dia, ternyata nggak bisa. Nah, manusia kalau sudah diberitahu pada dukan, tapi dia nggak bisa mengiyakan karena belum terbukti. Barang sudah terbukti, iso, waduh. Makanya kita mengambil pelajaran, Allah, lihatlah perjalanan orang-orang dahulu, bagaimana akhir kehidupannya, orang-orang raja, orang yang zalim, orang yang baik. Itu akhir kehidupannya itu, kamu harus tahu apa akibat daripada orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang tidak melibatkan Tuhan. Kan itu ada ceritanya akhirnya. Kalau kenapa kamu tidak meniru, itu sudah ada ceritanya.
Kamu ulangi lagi.